Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa 3 kali? Kita semua sudah tahu, karena Nabi selalu mengulang-ulang salam 3 kali. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil, 1 atau 3. Maka kalau kita punya istri itu harus 1 atau 3. Allah suka yang ganjil. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasul ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu wa uznahum bima kanu yakzibun. Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi keberkahan dari langit dan dari buminya. Jika mereka melanggar ayat-ayat kami, kami akan hukum mereka dikarenakan perbuatan mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh hebat, sungguh menakjubkan sikap-sikap orang beriman. Semua perkara baik baginya. Diberi nikmat, dia bersyukur. Bila diuji, dia bersabar. Dia yakin apapun yang Allah tetapkan padanya, itulah yang terbaik untuk dirinya. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Allah mengundang kita dengan suara azan, muazin. Allah mengundang kita. Sebanyak-banyak warga di kampung ini, yang diundang itu orang-orang khusus saja. Kalau kita mengundang saudara-saudara kita, ketika kita buat walimah, buat acara, pesta, pasti yang kita undang itu adalah orang-orang yang ada hubungan dengan kita, yang orang-orang yang dekat dengan kita. Begitulah Allah mengundang orang-orang yang ada hubungan dengan Allah dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Salat subuh ini menentukan kita ini beriman atau tidak beriman. Maka Nabi mengatakan, kalau mau lihat orang munafik di suatu kampung, jemaah yang berbahagia, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, siapa orang munafik di kampung kami? Rasulullah tidak menunjukkan fulan, tetapi Rasulullah mengatakan ciri-cirinya. Barang siapa yang ingin melihat orang Islam di suatu kampung, lihatlah maghrib. Datanglah maghrib ke masjid. Itulah orang Islam. Nah, orang munafik ini berada di dalam orang Islam. Nah, siapakah orang munafik itu? Yang datang maghrib, dia tidak datang isya dan subuh berjamaah, itulah orang munafik di kampung itu. Nah, kalau dia bicara itu jangan pernah kita dengar. Tetapi orang yang jaga isya dan subuh berjamaah, itu orang-orang beriman, orang-orang yang benar. Maka jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua hari ini dijauhkan dari sifat munafik sampai akhir hayat kita nantinya. Nah, sekali lagi kata Nabi, pandanglah gurumu. Disuruh mandang guru. Ya, memandang guru itu sunnah, nggak mandang bid'ah. Ya. Rasulullah nggak suruh ngadap karpet, gitu Pak. Ya, kadang-kadang seolah-olah karpet itu lebih mulia dari seorang guru. Memandang matanya sendiri. Kita bilang kita tahu musuh kita itu setan, ternyata kita sama cucu setan kita kalah. Yang main di mata kita itu kata Nabi cucunya. Sama cucunya kita kalah, gimana sama kakeknya? Ini juga yang berbahagia. Pandanglah gurumu itu. Seorang guru itu adalah arasatul anbiya.
penerus para nabi dan rasul. Walaupun saya sejelek-jelek ini, ya, ini penerus para nabi dan rasul. Nama saya Muhammad Chandra. Tadi Pak Imam bilang Eskom. Tidak, saya SH MH. SH itu sudah haji, MH masih hidup. Jadi saya ini tamatan S2, SD dan SMP. Eskom tadi adalah sarjana yang belum selesai, yang berbahagia ya. Nah, Pak, kalau beliau ini SPDI, betul cocok Pak ya. Sudah punya 2 istri. Alhamdulillah jemaah yang berbahagia. Ayo sama-sama kita hidupkan sunnah. Memandang seorang guru. Siapa gurumu? Kalau ditanya siapa gurumu, kadang-kadang kita ini suka milih-milih guru. Ini bukan guru saya, ini bukan aliran saya, ini bukan. Yang memberi hidayah itu siapa jemaah? Nah, menjawab soalan ustaz itu sunnah, tidak menjawab bid'ah. Sekali lagi, siapa yang memberi hidayah? Allah. Kalau nggak tahu bilang apa? Wallahu alam. Yang diam itu bid'ah aja. Dolalah, finnar. Maka jemaah yang berbahagia, sekali lagi, siapakah yang memberikan hidayah? Allah. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang yang kamu cintai. Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah sangat tahu siapa yang pantas dapat hidayah di kampung ini. Kenapa ini pulang? Nanti kenapa ada yang ngantuk dan sebagainya? Allah tahu siapa yang pantas mendapat hidayah. Maka jemaah yang berbahagia, berniatlah dan berdoalah. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kepahaman sebagaimana pahamnya para nabi, hafalan sebagaimana hafalannya para rasul, ilham sebagaimana ilhamnya malaikat muqarrabin. Paling minimal, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kepahaman. Siapa yang memberi ilmu? Allah. Siapa yang memberi kepahaman? Allah. Dan kita duduk hari ini berniat. Apa niat kita? Amal kecil jadi besar karena niat. Kadang-kadang kita sedekah cuma sedekah gitu aja. Tapi dalam sedekah itu ada banyak fadilah yang harus kita hafal. Sekali ibadah kita itu, tapi begitu banyak pahalanya. Contoh Bapak Ibu sedekah biasanya apa ya niatnya? Oh, ini kebaikan, cuma kebaikan saja. Oh, ini adalah bagus ya sedekah itu. Coba kita berniat. Sebelum sedekah itu kita niatkan. Setiap kita sedekah kita niatkan. Kata Nabi, kenapa? Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niat, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan itu. Coba sedekah yang pertama, apa yang biasa di dalam pikiran kita? Sedekah dapat menolak musibah. Allah akan jauhkan kita musibah ketika kita sedekah. Sedekah dapat menambah rezeki, memperbanyak rezeki. Perbanyaklah rezeki dengan sedekah. Tolaklah musibah dengan sedekah. Sembuhkan penyakit dengan sedekah. Ketika kita 3 ini saja bersedekah itu udah lumayan. Maka niat kita itu penting sekali. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan itu. Oh, sedekah dapat husnul khotimah. Sedekah dapat penerangan kubur. Penerangan kubur yang paling terang adalah sedekah. Sedekah dapat meredam kemurkaan Allah. Maka jemaah yang berbahagia, ketika kita bersedekah, mungkin bersedekah kita hari ini dengan niat yang banyak. Setelah berikutnya kita sedekah lagi, ya Allah, saya sedekah dengan niat seperti niat kemarin itu. Boleh jemaah yang berbahagia. Ya. Nah, kita duduk hari ini di sini, apa niat kita? Berapa pahala yang diberikan Allah duduk di sini, kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan itu. Paling tidak kata Nabi ada 3 pahala besar yang Allah berikan untuk orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Apakah kita masih ingat atau sudah lupa atau tidak tahu sama sekali? Maka saya ulang-ulangi lagi supaya kita tahu dapat apa saya di sini. Bukan karena seorang guru, bukan karena siapa-siapa. Yang pertama kata Nabi, tidaklah duduk dalam suatu majelis ilmu atau majelis zikrullah melainkan Allah berikan 3 perkara. Yang pertama adalah Allah berikan sakinah. Apa jemaah? Sakinah. Apa itu sakinah? Apakah nama orang atau makanan? Ketenangan jiwa. Apa sakinah? Enggaklah Bapak Ibu ini enggak tahu apa-apa, macam seorang murid yang bodoh kali gitu. Jadi kalau kita merasa pintar, susah masuk ilmu itu jemaah berbahagia. Sekali lagi, yang pertama Allah berikan sakinah. Penting enggak sakinah ini? Inilah hidup kita yang kita cari, sakinah, ketenangan jiwa. Nanti Allah panggil kita di akhir umur kita, hai jiwa-jiwa yang tenang. Ya,
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diredoi, jiwa-jiwa yang tenang. Bukan hai orang kaya, jiwa-jiwa yang tenang. Yang kedua, Allah berikan kita maghfirah. Apa jemaah? Maghfirah. Mudah-mudahan yang suaranya keras panjang umur, murah rezeki. Nah, yang tidak keras ya gitu-gitu aja lah nasibnya. Yang pertama apa jemaah? Sakinah. Yang kedua, maghfirah ini apa? Pengampunan dosa. Seperti apa pengampunan dosanya? Rasulullah SAW pernah membuat kajian seperti ini. Para sahabat sudah hadir. Setelah berlangsungnya majelis, ada sahabat yang terlambat datang. Rasul memandangnya. Dari dia mulai masuk sampai dia duduk, Nabi memandangnya dengan wajah yang seperti marah kepadanya. Merah wajah Nabi. Dia duduk dalam majelis ilmu itu. Ketika selesai Nabi menyelesaikan kajiannya, berdirilah sahabat yang terlambat tadi. Rasul tersenyum kepadanya. Senyum Nabi begitu indah. Makin dia keluar masjid, makin tersenyum Nabi. Keluar dari melebarlah senyuman Nabi itu. Sahabat pasti bertanya. Setiap ada muka Nabi, apapun gerak-gerik Nabi, pasti sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi waktu dia masuk wajahmu seperti marah kepadanya, tapi tadi dia keluar kamu ya Rasul senyum kepadanya. Rasul mengatakan, tadi dia masuk, aku lihat begitu banyak kesalahan dan dosanya. Ketika dia duduk tadi dalam majelisku itu, majelis Allah ini, berdiri saja dia tadi, aku melihat satu persatu dosanya digugurkan oleh Allah. Makin dia jalan makin gugur, dan aku lihat dia keluar masjid tadi seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Yakin jemaah? Kita keluar nanti seperti bayi, yakin? Kalau berani kita ngomong aja, oe. Pastikan, itu kata Nabi. Ya, berarti kita duduk di sini untuk apa tadi? Pertama sakinah, ketenangan jiwa. Pasti dapat itu kalau kita niatkan itu. Saya berniat duduk majelis ilmu ini untuk mendapat ketenangan jiwa, kata Rasul. Yang kedua tadi apa? Maghfirah. Saya ingin diampunkan dosa seperti bayi. Nah, yang ketiga ini penting. Allah memuliakan kita sampai 7 turunan kita. Kita ulangi. Allah muliakan kita sampai. Nah, yang keras mudah-mudahan mudah naik haji dan umroh, walaupun sedang di lockdown. Ya. Sekali lagi yang ketiga apa? Allah memuliakan kita sampai ketika kita duduk dalam majelis zikrullah. Majelis ilmu ini majelis tertinggi dalam majelis zikrullah. Para malaikat berkumpul bersama-sama. Dari arah mana mereka berada, malaikat itu kumpul bersusun bersab-sab sampai ke aras Allah. Allah pun bertanya, wahai malaikat, siapakah mereka yang duduk dalam majelisku itu? Seolah-olah Allah tidak tahu. Kenapa Allah bertanya? Padahal Allah Maha tahu. Nah, seluruh malaikat yang jumlahnya tidak terkira itu serentak menjawab mereka. Ya Allah, mereka adalah fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Sampai 7 turunan disebut para malaikat di hadapan Allah. Jadi ketika kita tidak berniat ke sini, nggak dapat pahala ini. Jadi inilah doa arwah sebenarnya. Ayah kita dapat nama, bapak kita, kakek kita dapat, nenek moyang kita ini 7 dapat. Mereka sekarang berkata terima kasih wahai cucu cicitku. Mereka di alam barzah senang gembira. Terima kasih punya cucu cicit yang soleh-solehah ini. Itu kita niatkan, sengaja aku duduk dalam majelis ilmu untuk mendapatkan kemuliaan 7 turunan. Buku catatan orang tua kita, nenek moyang kita masih dibuka oleh Allah. Ini kasih sayang Allah. Walaupun mereka pendosa, walaupun mereka mungkin bukan orang baik, tetapi Allah masih buka bukunya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat baru ditutup. Inilah keadilan Allah. Mungkin dia banyak dosa, dosanya mungkin miliaran, tapi anak cucu cicitnya inilah yang tiap hari berzikir, berdoa. Maka berdoa itu jangan untuk ayah ibu saja. Kuluhum, semuanya dapat kalau bisa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Maka cuma yang berbahagia kadang-kadang kita kenduri itu hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40, meratus, meribu, menjuta kadang-kadang. Padahal mereka sedang butuh doa tiap hari anak-anaknya. Ada seorang kiai bermimpi. Ternyata roh itu berbeda-beda cahayanya. Ada yang terang, ada yang redup.
Ada yang terangnya cuma setahun sekali dan itu gelap lagi. Ternyata apa? Dia lihat siapa nih, roh siapa nih. Melihat apa? Cucu cicitnya di bawah sana cuma mendoakannya pas hari raya pergi ke kuburan, terang. Itu gelap lagi. Ya Pak, tahun depan baru terang lagi tuh Pak. Yang roh yang tadi terang setahun sekali iri dengan yang terangnya sebulan sekali. Siapa itu sebulan sekali itu terangnya itu? Bulan ini terang, gelap lagi, tunggu bulan depan baru terang lagi. Itu ada anaknya pas anaknya gajian doa arwah. Aduh, pas gajian doa arwah. Yang doa arwah ini sebulan sekali iri dengan yang seminggu sekali, sepekan sekali. Siapa itu? Anaknya selalu baca Yasin malam Jumat. Oh itu dia. Itu gelap lagi Pak doanya. Yang baca Yasin ini, yang doa arwah setiap malam Jumat ini cuma berbahagia, iri lagi kepada yang sehari sekali, setiap hari sekali. Habis subuh doa arwah sehari sekali Pak. Subhanallah. Ada yang irinya 5 kali sehari Pak. Ada 5 kali sehari hidup rohnya ini Pak, terang. Tiap 5 waktu anaknya kirim doa. Nah yang paling tinggi siapa? Yang 5 waktu ini iri dengan yang per jam sekali Pak. Dilihat sama kiai ini siapa yang di alam bumi ini yang mendoakan setiap jam dia bercahaya. Ini roh 7 turunan itu bercahaya ketika melihat siapa? Ada satu anak tukang ikan. Mulai sholat subuh dia ke pasar, habis sholat subuh dia bentang ikannya. Nah, baru dikasih air nih Pak. Alhamdulillah ya. Nah, juga itu Pak. Mudah-mudahan yang kasih air diberikan jodoh. Oh tambah lagi Pak ya. Jadi cuma berbahagia ya. Siapa yang 5 kali sehari itu setiap jam. Tadi 5 kali biasa. Habis sholat doa arwah. Ini setiap jam. Dia taruh ikan jam 7. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. 8 jam 8 muncul. Allahumma fir lahum warhamhum. Sama-sama coba. Allahumma fir lahum warhamhum. Ini kan doa arwah yang paling singkat Pak. Kenapa kita tak bisa ucapnya 5 detik nggak sampai? Ulangi. Warhamhum. Inilah kasih sayang kita sama orang tua kita, nenek moyang kita itu Pak. Bisa Pak kita seperti itu? Minimal tadi 5 kali sehari. Jangan sampai lupa. Ketika kita mengucapkan Allahumma fir lana dzunubana. Ya Allah ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami. Nah, wali jamil muslimin, muslimat, mukminin, doakan orang lain. Kata Nabi, barang siapa yang mendoakan kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan yang mati, dia mendapatkan doa sebanyak itu. Dia mendapatkan pahala sebanyak muslim, mukminat, muslimin, muslimat yang hidup dan yang mati. Jadi kalau minta sesuatu ikuti semua Pak, kaum muslimin, muslimat, mukminin, al-ahya yang hidup. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia cukup. Allah mengerti kepada kita semuanya. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah. Berarti berapa dapat pahala kita duduk dalam majelis ilmu? 3. 1 sakinah, 2 maghfirah, 3 Allah memuliakan kita sampai nanti panitia kalau bisa ada hadiah. Ya, ada hadiah bagi yang sampai dapat. Kan uang kas masih ada kan? Kasih hadiah Pak. Umroh. Nah, ke Tanjung Umah bisa jadi Pak. Karena Tanjung Umah nggak di London Pak ya. Bisa umroh sana, entah apalah, baju koko lah, ada baju sarung lah, gajah berdiri, gajah duduk lah apa ya. Nah, ini cuma yang berbahagia. Sekali lagi sudah dapat pahala kita. Sudah dapat ilmu belum jemaah? Tidur yang dilarang. Habis subuh, habis asar, habis maghrib. Habis subuh kemiskinan, habis asar kebodohan, habis maghrib penyakitan. Ulangi. Habis subuh kemiskinan, habis asar, nah habis maghrib. Jadi kenapa kita bodoh, kenapa kita miskin, kenapa kita banyak penyakit? Itu tengok tidur situ Pak. Maka jangan tidurkan anak di waktu itu. Kecuali istri kita, boleh kita tidurkan ketika itu. Akan cuma berbahagia. Tadi kita sholat sunat subuh, sholat sunat fajar, sudah dapat bumi dan seisinya. Habis subuh tidur lagi, hilang lagi semuanya. Udah kaya, miskin lagi, gitu Pak. Coba tengok di rumah, siapa yang komentar ekonomi itulah berarti subuhnya bermasalah.
Kalau istrinya bilang, kenapa ya bang rezeki kita kok susah? Coba tanya dek, jam berapa subuh kita? Tanya dulu jam berapa subuh kita. Habis subuh tidur lagi nggak dek? Itulah jawabannya pak. Kalau suami yang bermasalah, dek kenapa ya bang kok nggak naik-naik gajinya? Berarti suami yang bermasalah subuhnya. Kalau istri yang komentar tentang ekonomi, berarti istrinya bermasalah. Kalau dua-dua komentar, dua-dua bermasalah. Jangan salahkan siapa-siapa. Dek gimana subuh kita? Tanya gimana subuh kita? Kalau kita subuhnya terjaga, yakinlah pak. Macam Pak Imam kita nih, Pak Holik ini, mana pernah ada susah-susah pak. Senang aja, tahu-tahu mati aja pak. Dia mati pun nggak ada risau-risau pak, karena mati itu ketemu dengan Allah. Dia yakin dari makom dia ke situ pak. Untung nggak mati kemarin. Allah masih sayang kepada dia. Nah, dia pun tahu pak, sakitnya dia itu adalah rahmat Allah. Sakit seorang imam, rahmat Allah, pengguguran dosa dan membuat jalannya ke surga. Jika kamu sembuh, kata Nabi apa? Bersabarlah dengan sakitmu itu, kamu akan ke surga. Jika kamu sembuh, belum tentu ke surga. Berarti Pak Imam ini belum tentu ke surga. Tapi kalau dia mati kemarin itu pak, dia masih sakit, pasti ke surga itu pak. Nyesal juga aku sembuh ya, kata dia pak. Jadi yang berbahagia. Mari sama-sama kita rubah cara berpikir kita. Ya, sekali lagi, siap kaya atau siap miskin? Nah, pertanyaannya jemaah yang berbahagia, kaya itu berupa harta, berupa bentuk atau berupa rasa sebenarnya? Nah, secara manusia biasa, Pak, memikirkan harta itu yang berbentuk, Pak. Berbentuk rumah, mobil, ya, uang dan sebagainya. Ini adalah pemahaman manusia biasa. Orang beriman, maka jemaah yang berbahagia, kenapa habis subuh ini dibuat acara seperti ini? Bagus, Pak, sebenarnya. Tiap hari pun bagus sebenarnya, nggak jadi masalah. Mengelakkan jemaah itu tidur pulang nih pak. Perasaan pulang mau baca Quran, jauh sekali pak. Baru buka dah. Istri kita pura-pura zikir, bagaimana? Sampai nangis, nampaknya nangis pak. Air liur mulai lagi. Nah ini jemaah berbahagia. Ada nggak orang seperti itu pak? Ada. Datang di hari ini. Nah, untung hari ini ada kajian, saya nggak mau jadi orang miskin pak. Ini Nabi yang ngomong, barang siapa setelah sholat subuh tidur kembali sebelum Isra, sebelum suruk, maka Allah tanamkan kemiskinan, tanamkan rasa kurang dalam hatinya. Nah, ini berbahaya pak. Kalau Allah sudah ciptakan rasa kurang, coba tengok pak, ada saja pak, itu kemiskinan yang luar biasa. Kalau kita nggak punya uang itu biasa pak, tapi kalau ketika ada uang tapi dimasukkan rasa kurang, itu kurang aja tuh pak. Kok aku belum bayar ini, kok ini masih ada utang ini. Itu rasa itu siapa yang ciptakan? Nah, itu yang kita takutkan. Rasa kurang, rasa cukup. Mana yang mau masuk pak? Barang siapa yang menunggu sejenak, ini pak. Barang siapa salat subuh berjamaah, menunggu sejenak sampai matahari terbit, berzikirkah dia, baca Qurankah dia, dengar tausiahkah dia sampai matahari terbit, Isra. Dia lakukan salat 2 rakaat, sama dengan haji dan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua niat, Pak. Ya niat, Pak. Orang berangkat haji kan susah, Pak. Sekarang kita dikasih Allah pahala haji dan umroh yang diterima, Pak. Cuma 2 rakaat saja. Setan bilang apa? Pulang aja, pulang. Nanti aja, besok aja. Nah, kita kan belum haji, belum umroh, nanti dapat, Pak. Istri kita belum pernah umroh, kasih tahu sama dia. Kata Nabi, deh, apabila seorang istri mengajak suaminya duluan ke ranjang, sama dengan umroh. Nah, kasih tahu, Pak, nanti. Nanti balik bisa aja, kasih tahu, dek, umroh nggak? Istri kita kasih tahu. Bukan suaminya yang ngasih tahu. Kalau suami ngajak, sedekah. Dek, sedekah kita. Tuh. Kalau istri ngajak, umroh bang, ayo. Tapi jangan dengar anak-anak. Nanti anak-anak mau ikut. Mama umroh nggak ngasih tahu. Gak apa, sebentar aja nak. Keluar kamar, basah rambut mamanya. Ih, mama rambutnya kena air zam-zam. Nah, maka cuma yang berbahagia. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka cuma yang berbahagia, pahala itu mudah-mudah, Pak. Cuma kita aja nggak mau, Pak. Salat Isra, nggak usah nanya tentang niatnya, ayat apa saja boleh, Pak. Ayat apa saja boleh. Allah tidak memaksa, melainkan kemampuan kita.
Yang penting niatnya sholat Isra. Sengaja aku sholat Isra 2 rakaat karena Allah. Sudah. Mau pakai bahasa Jawa, mau pakai apa bisa, Pak. Bunyi atau tidak, mau bunyi mau tidak terserah kita. Saya kalau sholat hajat tuh Pak, saya bunyikan kadang-kadang. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat minta TV layar datar karena Allah. Tetangga bilang, titiplah 1 Pak Ustaz. Boleh Pak sebutkan apa yang kita niatkan itu. Tadi kan Pak Holik itu mau menyebutkan sholli fardhu subuh itu Pak. Ya. Nah, maka jemaah yang berbahagia, ayo coba ya. Jadi kita nunggu ini Pak, niatkan dulu. Hadis Nabi tadi Pak, menunggu sejenak matahari terbit. Hari ini sekitar jam berapa? 53 kan? Nah itu Pak, maka batas ceramah kita ke situ aja Pak. Ini baru pembukaan, udah panjang kali nih Pak. Pada judulnya bukan ke sini Pak ya. Tadi judulnya apa saya lupa juga Pak. Pokoknya ada judul lah gitu Pak. Yang penting orang duduk lah Pak. Daripada tak ada judul Pak ya. Saya pun ditanya semalam Pak Ustaz judulnya apa? Ya itu aja gitu ya. Apa aja lah Pak, yang penting ada judul gitu ya. Nah judulnya semalam adalah antara kekayaan dan ketenangan. Kaya atau tenang. Pilihannya mana jemaah? Kekayaan atau ketenangan? Coba jujur nih, jujur. Cari kaya atau cari tenang? Mau dua-duanya gitu. Pilihan hidup ini Pak. Orang menyangka kaya dulu baru tenang. Kesalahan fatal itu Pak. Maka tadi rasa atau harta? Yang kita cari rasa atau harta? Rasa cukup atau rasa kurang? Rasa cukup. Ketika Allah menanamkan rasa cukup dalam hati kita, itulah kekayaan sejati. Walaupun uang nggak ada tapi cukup aja, seolah semua udah lunas tuh Pak. Seolah semua biaya-biaya selesai semua. Uang nggak ada tapi ada uang banyak, ada saja yang rusak Pak. Ada aja utang yang teringat Pak. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah menciptakan suasana dan keadaan. Yang memasukkan rasa kurang, yang memasukkan rasa cukup adalah Allah. Maka barang siapa yang habis subuh tidur, Allah masukkan rasa kurang di dalam hatinya. Tadi dia udah dapat bumi dan seisinya, sholat fajar tadi ya, bumi dan seisinya, dia orang kaya. Pas dia tidur habis subuh, hilang lagi Pak. Sayang. Maka pengurus masjid kalau bisa Pak, macam Joko Karian, tiap subuh ada pengajian. Habis duit habis lah nggak apa-apa. Nol, saldonya 0. Untuk siapa? Untuk Ustaz. Puas Ustaz tuh. Dosa nggak ngasih Ustaz Pak? Tidak Pak. Apalagi Ustaznya banyak istri Pak. Maka jemaah yang berbahagia, ayo sama-sama kita jadikan ini contoh Pak. Ada Masjid Namira, Masjid Al-Falah di Indonesia ini Pak jadi contoh. Setiap pengumuman Jumat tuh Pak nggak ada, 0. Jadi jemaah risau kalau 0 tuh Pak. Pengajiannya siang malam Pak. Ya, pagi, siang, pagi ada untuk orang kerja malam, yang malam nanti ada untuk orang kerja siang. Kenapa? Ilmu adalah cahaya. Masyarakat butuh cahaya. Apalagi dalam kondisi keadaan seperti ini. Masyarakat butuh cahaya dalam hatinya. Jangan muncul kecemasan, Pak. Sebenarnya saya di mana-mana, di mana masjid saya pesankan bikin spanduk, 1 spanduk, Pak. Ini mana Pak Ketua? Oh, masih hidup, alhamdulillah ya. Kemarin saya bicara dengan Pak Menteri Airlangga, Pak. Saya jadi pembawa acara ya di Lagoy, ya. Saya bilang, Pak Menteri, tolong tuliskan kalimat ini di Jakarta. Iya Pak Ustaz, saya tulis nih. Tulisan kita adalah kecemasan adalah sebagian dari penyakit. Ulangi. Kecemasan adalah sebagian dari penyakit. Ketenangan adalah sebagian dari obat. Sabar adalah awal dari kesembuhan. Nah ini Pak, banyak orang cemas. Cemasnya itulah yang membuat dia penyakit tuh Pak sebenarnya. Dia nggak kena COVID, nggak kena apa, karena dia cemas. Sebagian itu udah ada dalam dirinya. Tinggal flu sikit aja masuk dia itu Pak. Sama-sama kita ulang. Kecemasan terus adalah sebagian dari penyakit. Ketenangan sebagian dari kesembuhan. Terus Pak? Kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Ini jemaah yang berbahagia. Tadi ketenangan sebagian dari obat. Ini 3 Pak. Kecemasan, ketenangan, kesabaran. Masih ada kas masjid itu.
bikin spanduk. Banyak orang cuma bikin bisa bikin 5 tuh mama. Kasih tahu masyarakat kita tuh ditengokkan Pak sesuatu yang menakutkan, zona merah, zona hitam. Gitu. Itu yang mematikan tuh sebenarnya. Kita tuh mau aja dibodoh-bodohi sama si bodoh. Nah, tak tahu lah siapa yang bodoh itu nggak tahu Pak. Kita jangan nebak-nebak siapa tuh Pak ya. Orang beriman subuh ini nggak bisa ditipu Pak sebenarnya. Dia diberikan ilham oleh Allah mana benar, mana yang salah dia tahu Pak sebenarnya. Jadi nggak perlu kita kasih tahu ini si anu, ini munafik dan sebagainya. Nah, tadi ulangi, kecemasan sebagian dari penyakit, ketenangan sebagian dari obat, kesabaran itu status Facebook kita hari ini. Siapa yang baca tuh? Nanti bikin besar-besar Pak. Orang akan lewat pas itu. Oh iya, aku nggak boleh cemas. Tenang, aku harus sabar. Yang kena harus sabar. Ya, maka jemaah yang berbahagia tulis di situ. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk-makhlukmu. Dalam kurung termasuk corona. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. DKM An-Nur. Selesai Pak. Nanti diikuti sama semua masjid itu Pak. Kalau nggak percaya coba aja Pak. Tak ikut dan tidak orang itu. Ini cuma yang berbahagia. Kita harus tenang. Kematian kena corona itu cuma kemungkinannya 1%, tapi kematian karena takdir Allah 100%. Ya, cuma yang berbahagia. Ada orang yang misalnya enggak corona dibilang corona. Apa bahasa sekarang? Di-covid-kan, gitu kan? Nah, itu Pak Imam kita enggak kena seperti itu, di-covid-kan. Saya udah bayangkan dia dipeti itu Bapak Imam itu ya. Dipeti enggak bisa dilihat, Pak, dikuburkan, dicampak gitu. Wow. Masih hidup juga rupanya. Alhamdulillah. Maka dia nggak berani pakai baju putih hijau itu, Pak. Nggak berani pakai baju putih hijau. Mudah-mudahan dia diberkahi Allah. Pak Imam kita tuh nggak suka dipuji-puji, Pak. Kalau soal dicaci, dihantam, dia suka tuh Pak. Tipenya. Kalau dicuci-puji nggak. Jadi di beliau ini Pak Imam kita ini dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Gini aja dia, biasa aja. Ya tawaduk, tahu-tahu lewat aja Pak ya. Alhamdulillah. Saya kenapa pakai baju hitam? Ya, baju hitam itu biar nampak putih, Pak. Ya, jadi kalau saya pakai baju putih ketahuan saya hitam. Cuma yang berbahagia pilihan kita hari ini, kekayaan atau ketenangan. Kalau Bapak Ibu tidak merubah mindset cara berpikir kita, selama itulah kita nggak ketemukan ketenangan. Kekayaan di mana, ketenangan di mana? Kekayaan di mana kata Nabi? Nah, coba yang berbahagia ya. Apabila manusia itu diberi satu ladang emas, Allah kasih dia ladang emas, maka dia akan cari ladang yang kedua. Ini ladangnya emas Pak, bayangkan Pak, ke jagung tapi jagungnya emas. Ubi emas semua, daun batang emas semua Pak. Bukan emas Jawa, emas betul. Ya. Diberi ladang emas satu, dia akan cari ladang kedua. Dan ladang kedua dapat, ladang ketiga dia cari. Sampai kapan? Kata Nabi, sampai mulutnya disumbat dengan tanah, baru selesai dia mencarinya. Itu mencari kekayaan. Ada ujungnya nggak Pak? Mencari kekayaan ada ujungnya? Tidak ada ujungnya. Nah, mencari ketenangan, hari ini juga kita bisa tenang. Kekayaan itu bisa di darat, di laut, dan di udara. Kekayaan. Tetapi ketenangan hanya satu tempatnya. Ala zikrillah tatmainul qulub. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ulangi, hanya dengan cuma satu Pak, hanya. Coba tuh. Kalau mencari kekayaan kita harus dagang, bisnis, yuk kerja dan sebagainya Pak. Banyak cara mencari kekayaan. Tetapi mencari ketenangan cuma satu. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Sama-sama. Nah, surah Ar-Ra'd 2 ayat 28. Ini cuma yang dirahmati Allah. Jadi kita mencari kekayaan atau ketenangan? Itu dirubah Pak. Nah, bagaimana mencari ketenangan? Kata Nabi, tenang itu ada di sini. Di sebagian hadis, kekayaan itu ada di sini. Ditunjuknya hatinya, Pak. Apabila manusia itu punya dua sifat, maka dia akan tenang selama-lamanya. Sifat syukur, sifat sabar. Sifat apa? Bisa bersyukur dia, pandai bersyukur dengan nikmat Allah, pandai bersabar dengan ujian Allah, itulah ketenangan. Ketika kaya dia bersyukur, miskin bersabar. Sehat bersyukur, sakit bersabar. Hidup bersyukur, mati bersabar. Ada bersyukur, tak ada bersabar. Itulah ketenangan.
Ketika jemaah yang berbahagia menghadapi kemiskinan, ingat Allah, ingat Rasulullah. Apa kata Allah tentang kemiskinan? Orang miskin itu kata Nabi masuk surga duluan sebelum orang kaya 500 tahun. Aku melihat di neraka banyak kaum wanita, di surga banyak kaum fakir miskin. Ya Allah, dekatkan aku dengan orang miskin di dunia dan di akhirat. Kalau mau cari Nabi di mana? Cari Nabi di mana? Kalau enggak di masjid, di rumah orang miskin. Bertemanlah dengan orang miskin, pasti kamu kaya. Berteman dengan orang kaya, pasti kamu miskin. Orang khawatir dengan kemiskinan, tapi dengan mengingat Allah, oh ternyata kemiskinan seperti itu, dia akan tenang, Pak. Tapi kalau dia nggak tahu apa kata Allah dan Rasul, tidak mengingat Allah dengan kemiskinannya, dia akan miskin 2 kali, Pak. Dia akan mengeluh, dia akan kecewa dengan kehidupannya, akan menyalahkan takdir Allah. Coba, Pak, sakit, dia nggak ingat Allah, pasti menderita, Pak. Pak Holik sakit kemarin, nggak ada dia ngeluh-ngeluh di Facebook, nggak ada gitu, bawakan anggur, bawakan apa, nggak ada, Pak. Ya, suruh bawakan surat Yasin, Pak, diyasinkan dia. Tapi nggak ada Pak yang baca Yasin, Pak. Dia tenang aja, Pak. Tolonglah aku didoakan, nggak ada, Pak. Kenapa? Dia tahu fadilah sakit itu apa? Sakit adalah rahmat Allah. Tanda rahmat Allah kepada hambanya, Allah percepat hukumannya di dunia agar dia tidak dihukum lagi di akhirat. Saya tanya jemaah, mau dihukum di dunia atau di akhirat? Jelas-jelas. Oh, enggak jelas, Pak. Dikasih lumpuh, dikasih cacat, Pak, setruk, 2 truk, bertruk-truk, nggak apa-apa, Pak. Kawan saya gini jalannya, Pak, tangannya ada 2 gini, Pak. Apa ya, Chan, dosa aku nih ya? Aku udah haji, sholat, aku sholat, sunat, wajib semua, puasa Senin Kamis, sedekah, infak, tiap bulan ke rumah anak yatim. Apa salah aku nih, Chan? Engkau lupa, bersyukur kok kepada Allah. Allah balas kok ke dunia. Emang dosa aku apa? Engkau lupa sama aku, ini kan dulu muda engkau sama aku kan? Iya. Kau ingat nggak? Setiap ada orang pengantin, ada undang joget, kitalah ronde pertama tuh. Ingat nggak lagu apa? Di tepi pantai, tangan kau gini kan? Neng neng neng. Oh iya, yuk astagfirullahaladzim. Mulai hari itu dia nggak ngomong lagi. Iya ya, jangan gini ya. Ada Raja Doli, Bang. Gitu, Pak. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu. Tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Kita masih diberi kesempatan. Saya ini, itu Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak pernah berniat mau jadi ustadz, itu tidak ada niat. Tapi Allah suruh jadi ustadz. Nggak tamat SAG dan apa. SAG saya itu sarjana alam gaib. Ya, Pak. Saya itu sebenarnya Muhammad Chandra ABCD, anak Batam cinta damai. Jadi saya nggak punya sarjana. Makin sarjana makin bodoh kadang-kadang, Pak, gitu. Maka cuma yang berbahagia, sekali lagi cari tenang atau cari kaya? Oke, kita sepakati tenang itu di mana tadi jemaah yang berbahagia. Kalau Bapak masih cari kekayaan juga, itu kesalahan fatal lagi, Pak. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Coba Bapak-bapak kehilangan PT, di PHK, resign, kehilangan HP, kehilangan uang. Ada orang berhutang tapi tidak bayar, lari dia. Apa ucapannya? Inna lillahi. Nah, innalillahi itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Hati akan tenang. Sesungguhnya semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka seorang istri kalau hilang suaminya, baca. Apabila kata Nabi seorang istri kehilangan suaminya, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah segera menggantinya dengan suami yang lebih baik. Kasih tahu sama istri kita, maka dia tenang, nggak takut kehilangan suaminya. Udah dikasih tahu, Pak, belum kira-kira hadis itu kepada istri kita? Malah ini kasih tahu, dia jangan curiga lagi sama kita. Kalau dia tahu hadis ini, Pak, dia berdoa, hilangkan aja ya Allah, hilangkan aja ya Allah. Karena Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Kasih tahu hadis satu lagi, Pak. Allah berfirman dalam hadis qudsi, apabila seorang istri kehilangan suaminya, hidup atau mati, dia redo dengan ketetapanku, kata Allah, akulah pengganti suaminya. Dek, kamu mau hidup bersama Allah atau bersama manusia biasa? Sama Allah. Maka istri kita nggak pernah takut kehilangan suaminya, Pak. Mau dirampas orang, mau kembali kepada kekasih lamanya, dia tinggal baca inna lillahi. Nah, dia curiga terus sama kita nih, Pak. Apalagi kita sudah ketahuan sekali, Pak. Promo.
Kita ke WC aja dibilang kemana tuh? Kemana tuh? Ke WC Pak. Ini pengalaman pribadi Pak. Ya. Maka cuma yang berbahagia, kasih tahu dia kalau abang hilang, Allah penggantinya. Allah lebih jelas. Allah tak pernah meninggalkan kita. Maka istri yang nggak mau jadi janda salah Pak. Dia nggak mau. Cuma orang nggak mau meninggal itu salah. Mati itu gerbang bertemu dengan Allah. Nggak mau mati berarti nggak mau ketemu sama Allah. Zulkarnain, Ustaz Zulkarnain, Ali Jaber, semua Arifin Ilham, sudah bertemu Pak. Yang kita ini yang mereka kasihan Pak. Mereka itu kasihan yang kita, kenapa nggak mati-mati nih orang? Nggak jelas matinya nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mereka udah jelas semuanya Pak dalam kebaikan. Baik nggak mereka Pak semua itu? Nah, Pak Holik nih baik nggak Pak? Baik. Macam meninggal aja Pak. Pak pengurus masjid ini baik betul Pak. Ketua DKM baik Pak. Baik ini Pak. Maka saya bilang berbahagia ya. Nah, apa guna makan kue wajib kalau tidak dengan kue bolu? Apa guna jadi DKM masjid tapi istrinya masih satu? Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang baik itu Pak sebenarnya harus banyak, orang jahat jangan Pak. Nah, jadi kasih tahu sama istri kita kalau hilang suami baca apa Pak? Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Maka dia nggak risau lagi Pak. Itu keyakinan. Kalau istri kita nggak yakin berarti dia syirik tuh Pak. Nah maka jangan dirahmati Allah, tenangan atau kekayaan. Ayo Pak, orang miskin kalau dia ingat Allah dia akan tenang. Orang kaya ingat Allah dia akan tenang. Orang sehat, orang sakit kalau dia ingat Allah dia akan tenang. Mau hidup mau mati dia akan tenang. Maka sampaikan sama kawan-kawan kita, walaupun dia nganggur, walaupun dia miskin, kasih tahu Pak, hibur mereka. Maka dakwah itu Pak memberikan kabar gembira bukan ancaman. Mudahkan, jangan sulitkan orang itu. Masalahnya dia sakit, aku sakit, berbahagialah. Allah sedang gugurkan dosa-dosamu. Kami yang sehat ini entah kapan digugurkan dosanya. Maka nanti kalau Pak Imam sakit lagi, kasih kalimat seperti itu Pak. Bukan kasihan Pak Imam ya, bukan kasihan Pak. Nggak ada bahasa kasihan dalam Islam sebenarnya. Saya tanya Pak sebenarnya, berduka cita atau kabar gembira? Sebenarnya orang meninggal itu Pak. Ada nggak dalam hadis atau firman Allah mengatakan berduka cita? Kadang-kadang kita nggak tahu nih ngambil dari mana duka cita ini Pak. Dari agama lain atau agama apa? Coba lihat Bapak Ibu, Allah mengatakan, kita sudah tahu semuanya. Wa basyiris sabirin allazina idza asabatum musibah qalu, beri kabar gembira kepada mereka yang sabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah ucapannya. Nah, nanti Pak Holik meninggal gitu, kabar gembira. Kabar gembira. Kenapa gembira? Dia sedang bertemu dengan Allah. Dia sedang hidup bersama Allah dan diberi rezeki sampai hari kiamat. Al-Imran 169. Janganlah kalian mengira orang mati syahid itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan diberi rezeki sampai hari kiamat. Coba berita gembira atau ancaman? Atau duka? Gembira Pak. Orang sakit kasih tahu berita gembira. Allah sedang memberi rahmat, Allah sedang gugurkan dosanya, Allah sedang membuat jalannya ke surga. Ini kabar gembira. Maka jangan sedih. Maka kalau rumah orang sakit Pak, kadang-kadang kita menjenguk orang sakit itu Pak, muka kita kasihan. Itu tambah menderita dia Pak. Ada lagi yang nggak bawa buah-buahan, bawa kabar buruk. Ya, bapak aku ginilah meninggal kemarin. Kok ini nggak lama lagi nampaknya wajahnya. Ini tinggal nunggu detik berdetik aja. Hah? Itu kawan kita nggak mati jadi mati gara-gara kita itu. Coba kalau nggak percaya Pak. Beri kabar gembira, walaupun dia mau mati, tengok wajahmu bercahaya, ada tanda-tanda kehidupan, tak jadi mati dia Pak. Kamu ini masih panjang nampak umurnya, nengok dari cahaya, cuk dibohong-bohongin, semangatkan dia Pak. Ini kawan kita sehat-sehat jadi mati gara-gara kita tuh Pak. Bapak aku gini-gini lah, macam tak ada tanda-tanda, lewat dia tuh. Jangan Pak, jangan kabar-kabar buruk kita. Ini jemaah, mari sama-sama. Hari ini mencari ketenangan atau kekayaan? Ketenangan. Wajah kita sudah dicetak sama Allah. Ini wajah orang kaya, ini wajah orang miskin. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Ulangi, kaya bersyukur. Nah, wajah kita miskin, mau jadi orang kaya susah Pak. Yakinlah pasti norak itu Pak. Bapak wajahnya Honda, wajah motor, naik mobil, pasti orang bilang supir ya Pak. Pasti pinjam kau kan? Iya, nggak tahu, orang tahu tuh Pak wajah kita tuh Pak. Ya. Aja Pak Imam wajah mobil Pak.
Kita ini wajah mobil, tapi mobil jenazah. Nah, ini cuma yang berbahagia. Dulu saya Pak ya naik mobil, saya nyangka istri saya senang Pak. Emang keluarga saya itu keluarga Honda ketika itu Pak, keluarga motor Pak. Saya mau gaya-gayaan sewa mobil, bawa istri saya satu di depan, anak saya 3 di belakang. Anak Pak, bukan istri, 3 di belakang. Ternyata istri saya itu pernah trauma, pernah kelanggar Pak. Jadi saya nggak boleh bawa laju-laju Pak. 40 aja Pak. Saya gas lagi, bang, menderita istri saya Pak. Anak saya di belakang buka pintu semuanya muntah Pak. Wah. Kenapa? Anak saya bukan wajah AC. Bukan wajah AC, wajah angin anak saya itu Pak. Kalau saya naik motor 2 depan 2 belakang tuh Pak. Tahan. Wajahnya memang disiapkan Allah wajah angin, bukan wajah AC Pak. Kita mau gaya-gaya AC, muntah dia Pak. Saya kembali lagi ke Honda lagi Pak, itu Pak. Kita ini gaya-gaya mau jadi orang kaya, nggak bisa Pak. Pelitnya luar biasa, ketakutan besok di pagar rumahnya pakai strum lagi Pak. Siapkan anjing satu itu. Lebih bagus kita jadi seperti ini Pak. Mau tenang atau mau kaya tadi Pak? Tenang. Nah, rasa tenang itu siapa yang menciptakan? Kapan rasa tenang itu muncul tadi Pak? Jaga sholat subuh. Jangan tidur sebelum isyraq 1 Pak. Tangan di atas, tangan di atas. Tangan di atas Allah sumpah jadi orang kaya, tangan di bawah Allah sumpah jadi orang miskin. Biasakan kalau ada infak, biasakan Pak. Tuh pagi-pagi biasanya ada infak pagi, sedekah pagi. Tangan di atas. Orang kaya itu pikirannya apa ucapannya? Siapa yang mau saya kasih? Orang miskin, siapa yang mau ngasih saya? Ulangi Pak. Orang kaya itu tiap hari ngomongnya, siapa yang mau saya kasih, masjid mana yang mau saya sumbang, anak yatim mana, itu orang kaya tuh Pak. Itu energi kaya. Siapa yang mau bantu saya nih ya, siapa yang mau kasihan, itu orang miskin tuh Pak. Dia akan miskin selama-lamanya kalau tak dirubah perasaannya itu. Ulangi, zikir orang kaya, ulangi lagi Pak, lebih keras lagi. Siapa yang mau saya kasih, gitu Pak. Tiap hari ngomong seperti itu. Nah, jangan sampai coba pemerintah bantu kita ini, coba pemerintah bantu, coba anggota dewan itu coba orang miskin tuh Pak. Jangan bilang coba-coba Pak. Siapa yang mau saya kasih? Nah, tengok orang kaya miskin, tengok datang masjid Pak. Ketika hari Jumat, ketika ada pengajian, orang kaya bertanya, mana kotak infak? Kok belum lewat-lewat? Orang miskin bilang, jangan lewat, jangan lewat. Aduh, lewat lagi dia. Aduh, lewat lagi gelisah dia. Ya, saya sampai dia di sholat sunat, Mbak Allah. Lama berdiri, masih ada. Astagfirullah. Ada nggak orang gitu, Pak? Ada, datang di hari ini. Oh, udah meninggal ya, alhamdulillah ya. Itu Pak, karena itu macam mana kita mau jadi orang kaya Pak? Kenapa? Orang kaya nanya kota infak agar tangannya di atas. Ingat nih Pak, kata Nabi tadi, tangan di atas Allah sumpah jadi orang kaya. Aku sumpah kau jadi orang kaya. Nah, tangan di atas Pak. Pernah dengar Pak orang berinfak miskin Pak? Yang nggak infak, yang takut-takut terus miskin terus Pak, nggak kaya-kaya dia itu. Nah, ulangi Pak. Ada hari Jumat orang kaya bilang apa Pak? Mana kota infak? Kok belum lewat deh? Kok sekali aja lewatnya? Gitu kan? Orang miskin bilang apa? Jangan lewat. Alhamdulillah tak ada kotak. Suka dia tuh Pak. Hari ini nggak infak kan suka kita. Alhamdulillah nggak ada kotak beja. Kalau ada musuh ya, aduh mati lah datang lagi. Nah, itu orang miskin tuh Pak. Betul nggak tuh Pak kira-kira? Nah, yang pertama tadi tangan di atas. 2. Orang miskin berpikir apa tadi? Orang kaya? Siapa yang mau saya kasih? Kalau datang pengajian ucapan orang kaya, wah nakota. Itu kalau Bapak amalkan jadi orang kaya tuh Pak. Itu dari Arifin Ilham, dari UJ, dari Yusuf Mansur. Sama standarnya. Kalau mau jadi orang kaya, kalau ada infak dia duluan Pak infak. Kalau ada list dia duluan nomor 1 Pak. Jangan nunggu Pak. Siapa yang paling kecil? 5K. Jangan Pak. Jadilah orang pertama yang berbuat kebaikan. Nah, ini semua yang berbahagia. Siap miskin Bapak Ibu? Siap sakit? Siap meninggal? Siap kehilangan? Itu orang beriman Pak. Keyakinan dia. Meninggal Allah hati akan tenang. Kawan kita fitnah kita, menggibah kita, DKM dibuka aibnya. Alhamdulillah. Berterima kasihlah dengan orang yang menzolimi kita, karena mereka sedang mentransfer pahala kepada kita dan ngambil dosa-dosa kita. Maafkanlah siapapun yang bersalah kepadamu, karena mereka adalah utusan Tuhanmu untuk mengambil dosa-dosamu. Apa kata Allah dalam surah An-Nur ayat 22? Maukah aku ampuni dosa-dosamu dengan kau memaafkan kesalahan saudaramu?
gitulah jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah waktu Isra sudah datang. Ya, ceramahnya belum selesai, tapi sudah selesai aja Pak. Alhamdulillah jemaah yang berbahagia, karena kekuatan memori handphone ini nggak kuat Pak. Ya, agak lembut nanti rusak semua Pak. Ya. Jemaah yang berbahagia, kita ulangi sekali lagi, berapa pahala yang disediakan maka sia-sialah Jumat mereka. Maka jemaah yang berbahagia, kalau saya kemarin ceramah di mana-mana itu, masjid mana itu ada pertanyaan, di sini mungkin tidak ada. Alhamdulillah, nggak usah nanya Pak ya. Mudah-mudahan pahamnya semua Pak ya. Kalau dia nanya berarti dia tidur tadi Pak, nggak paham itu. Bangun-bangun udah selesai Pak. Saya nanya Ustaz, ulangi ceramahnya Ustaz, mau diulangi lagi Pak. Nah, maka jemaah yang berbahagia, terima kasih. Mohon maaf Pak Kholik. Ya, subhanallah, mudah-mudahan beliau sehat dan bahagia lahir batin. Mudah-mudahan kita semua ini jadi orang kaya, zahir batin, zahirnya kaya, batinnya kaya. Ya, mudah-mudahan kita sebelum meninggal semuanya dapat mobil nih Pak. Minimal mobil jenazah ya. Nah, mudah-mudahan kita semua meninggalnya husnul khotimah. Mudah-mudahan siapapun yang mati hari ini kena corona mati syahid. Siapapun yang sedang sakit di karantina, Allah Subhanahu gugurkan dosa-dosanya. Nah, mudah-mudahan siapa hari ini yang nggak ada kerja diberikan kerja oleh Allah. Siapa yang miskin Allah jadikan kaya dia. Siapa yang bermasalah Allah akan selesaikan masalahnya. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah tunaikan hajat-hajatnya. Maka jemaah yang berbahagia, jangan lupa 4 doa perlindungan kata Nabi Pak. Habis tahiyat itu Pak ada 4 doa yang Nabi selalu baca. Karena inilah zaman dajjal itu Pak. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wa min fitnati masihid. Nah, ini Pak, yang orang baca ini Pak, yakinlah nggak kebohongin, dia baca WA, baca apapun saja video dia nggak akan kebohongi itu Pak. Ini hoak atau tidak? Orang-orang yang berdoa seperti itu nanti oh ini bohong, oh ini iya Pak. Hafal semua Pak? Kalau bisa DKM semua akan ngajarkan itu. Pak Imam mudah-mudahan ajarkan itu, bacakan doa nggak apa-apa. Biasakan didengarkan oleh telinga jemaahnya. Habis sholat pun juga boleh Pak. Semua saya yakin sudah hafal nih Pak ya. Alhamdulillah. Demikian jemaah yang berbahagia. Jika ada kebenaran pasti datang dari Allah. Sama-sama kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada adab yang salah pada saya dan kita semua, kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada DKM dan seluruh pengurus masjid dan semua jemaah Nur. Mudah-mudahan cahaya Allah selalu ada dalam hati kita, dalam keluarga dan kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa kita salat Isra oleh jemaah yang berbahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.